Shalom saudara yang terkasih, bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti Aku Bersih Devotion, dan saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersuka cita dan penuh penyertaan Tuhan, karena kita percaya anugerah dan kasih-Nya senantiasa bersama dengan saudara dan saya. Pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membiarkan firman itu yang berbicara kepada setiap kita dan membiarkan kehidupan kita dijamah secara langsung oleh firman yang hidup, yaitu Yesus. Kita akan mengawali Aku Bersih Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih penyertaan Tuhan terus kami rasakan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus yang menjamah hati pikiran kami, sehingga apapun yang kami baca, boleh kami pahami dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa ada kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan melalui firman-Mu yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, sehingga firman yang kami baca tertanam dalam hati, bertumbuh dalam pikiran kami, dan berbuah untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan waktu kami, dan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, berapa banyak di dalam Alkitab kita mengatakan jangan khawatir. Ternyata saudara, 365 kali Alkitab kita mengatakan jangan khawatir. Artinya Alkitab kita sendiri sudah menyatakan kepada kita bahwa setiap harinya kita diminta untuk jangan khawatir. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih manusia yang penuh kelemahan, sehingga dalam pikiran dan hati kita seringkali kita khawatir. Seringkali kita merasa bahwa ada pikiran-pikiran yang masih terus kita rasakan. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu tema. Masih khawatir? Lihatlah apa yang Tuhan sediakan. Kita mau melihat bahwa ternyata ketika kita khawatir, kita bisa counter itu dengan iman. Penglihatan kita dalam Alkitab bahwa ternyata sedari dulu Tuhan sudah memikirkan detail-detail apa yang kita butuhkan untuk kehidupan saya dan saudara. Mari kita landasi firman Tuhan ini dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan jelas gamblang dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Konteks yang disampaikan Yohanes 14 ayat yang pertama adalah ucapan Yesus ketika para muridnya merasa gusar, merasa khawatir bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus sudah mengumumkan bahwa aku akan meninggalkan engkau naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di situ para murid merasa khawatir. Ia merasa, gimana ini kehidupan kami? Tapi Yesus dengan gamblang mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan ternyata saudara, ketika kita menelusuri hal ini, kita menyadari bahwa kalimat Yesus ini sangat super power. Karena kalimat ini bukan hanya berarti jangan khawatir sebab Yesus ada pada saat itu. Tapi kalimat janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku itu mengungkapkan bahwa jangan gelisah hari ini, kemarin atau hari esok.
Sebab Allah menyertai selama-lamanya. Dan yang menarik saudara, kalimat ini juga berlandaskan kepada keimanan kita. Yang seharusnya terus melihat bahwa ketika kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, maka kita tidak diperkenankan untuk gelisah berlebihan. Secara manusia mungkin iya, kita dengan gampangnya bisa terpantik untuk khawatir. Kita bisa dengan mudahnya merasa dengan mudahnya masalah yang datang kita khawatir, takut tidak ada jalan, takut tidak ada penyertaan, takut tidak ada apa yang tersedia. Tapi pagi hari ini saya rindu mengajak saudara dan saya sama-sama melihat. Kalau kita khawatir, yuk sama-sama melihat apa yang Tuhan sediakan. Dan ternyata dari dulu sejak manusia awal dibentuk, bahkan sebelum manusia itu ada, Tuhan sudah menyediakan sedemikian rupa. Dan kalau kita melihat Tuhan sudah menyediakan sedetail itu, maka selayaknya kekhawatiran kita juga bisa kita sama-sama redamkan dengan melihat apa yang Tuhan sediakan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk kehidupan saya dan saudara. Kita lihat Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 hingga 10, lalu saya lompat di ayatnya yang ke-15 dan saya tutup di ayatnya yang ke-18 hingga 22. Beginilah firman Tuhan. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 hingga 10. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-18 hingga 22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara, dari awal penciptaan, Tuhan sudah memperhatikan manusia secara detail. Apa saja yang Tuhan sediakan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan menyediakan taman yang begitu indah, tempat untuk manusia itu hidup. Bukan hanya tempat saudara, tapi di dalamnya ada berbagai jenis apa yang dibutuhkan manusia. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan untuk menunjang hidup, air sumber kehidupan, hewan-hewan binatang yang bisa untuk dimakan, yang bisa untuk dipelihara, yang terus bisa dibuat untuk manusia itu bertahan hidup. Dan bukan hanya sekedar itu saudara, bahkan Tuhan menyediakan apa yang dipandang baik untuk kita, penolong yang sepadan. Karena Tuhan
melihat secara detail apa yang manusia itu butuhkan. Apa yang Adam butuhkan, Tuhan tahu. Dan dilihat secara detail, diberikan secara detail, tanpa terkecuali. Kebutuhannya diberikan. Dan pagi hari ini, saya mau mengajak saudara dan saya sama-sama melihat hal ini. Secara manusia, kita sangat dekat dan lekat dengan yang namanya kekhawatiran. Tapi pagi hari ini saya rindu untuk saudara dan saya mengimani satu hal. Janganlah gelisah hati kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Sebab dari apa yang kita baca, sedari dulu, di awal penciptaan, Tuhan sudah memikirkan detail-detail itu. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan itu bukan hanya terjadi untuk Adam, saudara. Tapi itu juga terjadi untuk saya dan saudara. Saya dan saudara pasti akan disediakan oleh Tuhan apa yang kita butuhkan. Pasti. Apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan cukupkan. Dan bukan hanya dicukupkan, saudara. Tapi kita juga diberikan penolong yang sepadan untuk saya dan saudara. Diberikan semua yang kita butuhkan sebagai manusia. Sedetail itu. Dan saudara, kalau Tuhan memperhatikan sedetail itu, mengapa kita masih berlarut dalam kekhawatiran? Seharusnya selayaknya tidak perlu terlalu lama kita khawatir. Mungkin kita sebagai manusia bisa menerima sesuatu hal, merasa khawatir. Tapi berdoalah, percaya kepada Tuhan. Sebab dalam kepercayaan itu, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, oh ya, Tuhan pasti menyediakannya untukku. Tuhan pasti ada untuk apa yang aku butuhkan, ada untuk apa yang saudara butuhkan. Bukan hanya kisah penciptaan ini, saudara. Tapi ketika kita membaca Alkitab, berapa banyak tokoh Alkitab yang tercukupi oleh Tuhan. Berapa banyak tokoh Alkitab yang ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dalam kondisi apapun, saudara. Baik itu secara ekonomi, secara pekerjaan, bahkan dalam urusan nyawa sekalipun. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Jadi pagi hari ini, saya rindu saudara dan saya sama-sama melihat kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran. Kalau suatu saat kita terpantik untuk khawatir, mari lihat apa yang Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan sedetail itu, saudara, untuk setiap kita. Sehingga seharusnya selayaknya kita jangan khawatir berlebihan, khawatir yang berlarut-larut. Tapi biarkan kekhawatiran kita itu membuat hidup kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Lebih percaya bahwa penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkatnya selalu ada. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan itu tidak pernah bisa dipungkiri untuk kehidupan saya dan saudara. Mari imani itu, saudara. Mari ketika kita melihat Kejadian 2, bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan menciptakan apa yang kita butuhkan, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bahkan ketika Tuhan melihat bahwa gak baik nih manusia seorang diri, maka diberikan penolong yang sepadan. Artinya Tuhan tahu kebutuhan kita. Ketika kita membaca hal ini, mari kita tersadar lagi bahwa hidup kita juga sama beruntungnya dengan Adam. Sama diberkatinya dengan Adam. Tuhan menyediakan seperti yang Tuhan sediakan kepada Adam.
Janganlah gelisah hatimu saudara. Percaya kepada Tuhan. Percaya Dia selalu menyediakan yang kau butuhkan. Menyediakan apapun. Persoalanmu soal ekonomi. Persoalanmu soal relasimu dengan keluargamu. Persoalanmu tentang berbagai pekerjaanmu. Bahkan relasimu dengan orang-orang kantor. Atau apapun itu. Percayalah. Tuhan sediakan yang terbaik untuk saya dan saudara. Imani itu, percayalah kepada Tuhan sebab Ia menyediakan yang lebih untuk mengatasi segala kekhawatiran kita. Saya berdoa setiap kita boleh mendapat rema dari firman pagi hari ini. Kita akan akhiri Worship Morning Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh diingatkan tentang bagaimana Tuhan kami melihat apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan ciptakan, sedetail itu kepada hidup kami. Serinci itu Tuhan memperhatikan kami. Dan kami percaya setiap hidup kami juga Tuhan pelihara sedetail itu. Sehingga ampuni kami kalau kami masih ada kekhawatiran. Tapi ajarkan kami juga untuk dalam kekhawatiran kami bisa melihat ada Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kalau kami khawatir, kami justru semakin percaya dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, di bidang apapun Tuhan boleh menaruh kami untuk mengerjakannya. Kami percaya itu semua daripada Tuhan. Passion kami yang Tuhan berikan itu juga berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika kami mengerjakan itu, kami boleh merasakan ada penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap tangan kami, kaki kami, pikiran kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami di tingkat manapun pendidikannya. Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus berkati. Sehingga ada berkat yang daripada Tuhan. Ada masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Urapi dan berkati para majelis, para hamba Tuhan, dan juga para pelayan. Sehingga mereka semua boleh melihat bahwa gereja-Mu ini hanya milik Engkau yang boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia di dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan bangsa ini. Kemanapun bangsa ini berlari, di situ Tuhan hadir. Sehingga tidak membuat kami terjatuh, tapi justru selalu menguatkan bangsa ini untuk menghadapi krisis-krisis yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita bersama-sama diajar, kita sama-sama diajak untuk kalau kita khawatir, lihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Mari iman itu, percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah hatimu, sebab penyediaan Tuhan selalu ada untuk saudara dan saya. Selamat menikmati hari Jumat ini, selamat beraktivitas, dan biarkan ada tangan murah Tuhan yang terus menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara, you are blessed.